Oke, untuk video kali ini gua nggak akan bahas tentang sepatu, tapi lebih ke arah gimana caranya atau kalau misalkan pada saat kalau misalkan lo import atau beli sepatu dari luar negeri kayak di StockX atau Goat, apa aja sih yang harus ketahui, misalkan untuk kayak ada biaya masuknya, total biayanya berapa. Nah, untuk kali ini gue akan membahas video itu. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi mungkin yang pertama yang lo mesti tahu adalah beberapa istilah-istilah. Ada yang namanya FOB. FOB itu adalah kewajiban si penjual untuk kayak ngebayarin biaya dari tempat dia sampai ke port dalam arti misalkan sampai ke Cengkareng, sampai ke Tanjung Priok kayak gitu. Terus lalu ada yang namanya CNF. CNF itu basically namanya adalah cost and insurance. Jadi ya itu biaya-biaya yang ada di pelabuhan. Cost and freight, bukan cost and insurance, cost and freight, namanya CNF. Nah, basically itu adalah biaya-biaya yang timbul pada saat barang lo sampai hingga dia dikirim ke gudang. Nah, lalu ada yang namanya CIF. CIF adalah cost, insurance, and freight, yaitu gabungan antara biaya yang timbul, asuransi, plus freightnya. Freight atau freight tuh bisa dibilang kayak biaya kirim ya, kayak gitulah. Nah, jadi basically apa aja sih? Yang pertama mungkin FOB. Jadi FOB itu jadi sebelum FOB kita ngomong soal ini aja dulu. Batasan kita untuk ngirim barang dari luar negeri import itu rata-rata ada bukan rata-rata. Yang dibebaskan dari bea masuk itu $50. Di atas $50 ini semua yang akan gua kasih info ke lo berlaku. Nah, lalu kita sebut ada yang namanya FOB. Barulah kita ngomongin FOB. FOB itu adalah value atau harga barang yang lo beli dikurangi dengan $50, yaitu toleransi biaya yang dibebaskan oleh pemerintah. Lalu freight biasanya adalah berat dari barang itu sendiri yang lo beli dikali $4,6. Tapi $4,6 ini basically agak bervariasi ya, tergantung dari kurir atau ekspedisi yang lo pakai. Kalau misalkan ekspedisi yang lo pakai itu adalah FedEx, DHL, Pos Indonesia dan lain sebagainya, harganya akan beda-beda, macam-macam. Aduh, sorry, gue juga lagi flu nih kebetulan. Nah, oke. Lalu setelah itu ada yang namanya cost and freight. Cost and freight itu adalah dari FOB tadi ditambah dengan freight. Oke. Nah, lalu setelah itu ada yang namanya insurance. Insurance itu angkanya sekitar 0,5 dikali cost and freight tadi dibagi 100. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham. Lanjut lagi. Lalu ada yang namanya CIF. CIF itu adalah gabungan dari cost, insurance, dan freight. Jadi kit itu menambah tuh semuanya, insurance and freight. Kalau akhirnya dalam bentuk US dollar, itu harus kita convert
ke rupiah. Nah, setelah itu ada yang namanya bea masuk. Bea masuk itu persentasenya, kalau kita ambil contoh sepatu. Sepatu itu kalau nggak salah ya, masuknya sekitar 30, biaya masuknya 15-30% dikali total CIF-nya. Lalu setelah itu ada yang namanya PPN. PPN standar lah ya. PPN itu 10% dari total biaya masuk plus total CIF-nya. Nah, lalu setelah itu ada yang namanya PPH. PPH ini final. PPH ini kenanya 15% dari total tambahan antara biaya masuk dan total CIF. Setelah itu ditambah semua, itu namanya total duty atau tax, atau total biaya masuk yang lo harus bayarkan, dimana penjumlahan dari biaya masuk PPN, PPH ditambah ada yang namanya advance fee, tapi nggak semua kurir itu ada advance fee. Ada yang namanya handling, tambahannya ada yang namanya admin, PPN juga dikenakan sebesar 10% lagi. Ada bank charge, dan yang terakhir itu adalah warehouse fee. Nah, kalau untuk warehouse fee ininya beda-beda karena tergantung dari setiap kurir atau ekspedisi yang lo pakai. Mudah-mudahan bingung nggak? Kalau agak bingung, sebentar kita coba simulasiin ya. Kita simulasiin cara-caranya kayak gimana sih. Jangan ikutin gue pegang handphone sampai nyetir ya, bahaya. Ntar gue berhenti sebentar dulu deh, ada buka rumusan. Jadi oke. Mungkin kita ambil contoh adalah ini. Gue beli sepatu, harganya misalkan 500 US dollar. Kalau kita ngelihat tadi FOB-nya itu, FOB-nya adalah 500 dikurangin 50, yaitu 450 ya. Nah, lalu setelah itu kan kita lihat habis FOB-nya, freight-nya atau beratnya itu berapa sih? Taruhlah, kita ini ambil sampel aja ya, contoh. Taruhlah cost freight-nya itu $6.44. Jadi 450 kita tambah 6.44. Hasilnya adalah 456.44. Lalu setelah itu ada CNF. CNF itu adalah kan FOB ditambah freight, yaitu tadi CNF-nya itu 456.44. Lalu ada insurance misalkan kita bilang 0,44 lah. Jadi dari CNF-nya itu kita tambah 456.44, kita tambahin 0,04 sorry, 456.44 kita tambah 0,04 insurance. Jadi CIF-nya adalah 456.48. Setelah kita dapat CIF-nya, kita harus convert ke rupiah. Taruhlah $1 itu 13.300. Oke, jadi totalnya kalau dirupiahin CIF-nya adalah 6 juta. 6.071.184 ya. Setelah itu kita udah dapat, barulah kita mulai ngitung nih sekarang biaya masuknya. Biaya masuknya dari 6 juta
071 kita kali 30%, karena asumsi 30% kita kenanya. Biaya masuknya adalah 1.821 1.821.355. Nah, setelah itu kita tambahin PPN-nya 10% dari 6.071.184. Oke, PPN-nya 10%, 607.118. Jadi ditambah tuh 607.118. Lalu akan kena lagi sekitar 15% untuk PPh-nya. Nah, PPh-nya itu adalah 910.678. Total duty tax yang harus kita bayarkan itu adalah 1.821.355, yaitu bea masuk, ditambah 607.118 yaitu PPN-nya, ditambah PPh-nya itu sendiri sebesar 15%, yaitu 910.678. Jadi yang menjadikan total biaya masuk kita itu adalah 3.339.151. Nah, itu adalah total biaya masuk yang harus lo bayar untuk sepatu yang lo beli dengan harga $500. Ya, itulah gambarannya. Jadi memang kalau lo nanya juga kenapa sih kalau beli barang di luar kesini jatuhnya lebih mahal. Nah, ya karena memang yang pertama adalah biaya masuk kita gede banget, sekitar 15-30%, tergantung barang yang lo masukin dan juga harganya. Lalu juga ada beberapa item PPh juga cukup besar, 15%. Jadi ya memang ada beberapa cara yang bisa dilakuin sih untuk bisa gimana caranya biar kita masukin barang lalu biaya masuknya ditekan lebih kecil lagi. Adalah trik-triknya yang bisa dilakuin, tapi mungkin gue nggak akan share di sini. Semoga ini bisa menjadi masukan buat lo semua, karena ya, kayak tadi gue bilang, yang menanyakan cara-cara beli dan biaya masuk ke gue tuh cukup banyak banget yang DM di Instagram. Jadi ini mungkin bisa jadi jawaban buat lo semua kalau lo mau tahu caranya, biaya-biayanya apa yang timbul, biar lo bisa bersiapin duitnya, jangan sampai ntar kaget kena biaya masuknya segitu. I think that's it untuk video kali ini. Sorry karena gue nggak review sepatu, tapi mudah-mudahan video ini bisa berguna buat lo. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel gue, like juga video-video gue, baik review sepatu atau video seperti ini. Semoga bisa berguna dan I'll see you in the next video.